lagi nih ketemu aku, Niputu Melsi Oktaviani. Jadi pada vlog kali ini aku bakalan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Mungkin teman-teman bakalan bertanya, apa sih itu BPMN? Jadi, BPMN adalah notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Notasi ini didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan yang mengalir antara pelaku dalam kegiatan yang berbeda. Di mana penggunaan dari simbol BPMN ini, khususnya simbol notasi BPMN 2.0, dapat mewakili tantangan bagi pemodelan proses bisnis. Hal itu disebabkan karena notasi BPMN adalah contoh dari inisiatif yang dibuat untuk membakukan aturan dalam pemodelan proses bisnis. Dalam memodelkan proses bisnis menggunakan notasi BPMN, sering terjadi kesalahan yang paling umum. Jadi kesalahan paling umum dalam penggunaan simbol BPMN terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, menggunakan aliran pesan antara jalur-jalur dari kumpulan yang sama. Jadi kesalahan setiap orang yang paling umum ketika memodelkan proses bisnis menggunakan BPMN yaitu sering menggunakan alur pesan atau panah putus-putus untuk menggabungkan elemen dalam kumpulan yang sama satu sama lain. Dalam hal ini, menggunakan alur pesan atau panah putus-putus ketika menggabungkan elemen dalam kumpulan yang sama satu sama lain sebenarnya salah. Lihat seperti pada gambar di atas, itu merupakan gambar BPMN yang menggunakan aliran pesan atau panah putus-putus. Jadi pada gambar pertama itu salah ya. Jadi ketika memodelkan proses bisnis menggunakan BPMN yang benar, ketika menggabungkan elemen dalam kumpulan yang sama satu sama lain adalah menggunakan aliran reguler atau garis tidak terputus. Jadi pada gambar yang kedua ini merupakan pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN yang benar. Ketika menggabungkan elemen dalam kumpulan yang sama satu sama lain, harus menggunakan aliran reguler atau garis tidak terputus. Kesalahan dengan simbol BPMN yang kedua yaitu menggunakan aliran urutan antar kumpulan. Dalam hal ini, BPMN menggambarkan bahwa tidak dapat menggunakan aliran urutan atau panah terus-menerus di antara kumpulan. Penggunaan yang benar dari simbol BPMN ini berada di kumpulan yang sama atau jalur atau antar jalur. Jika antara pool, maka gunakan aliran pesan atau panah putus-putus. Jadi pada gambar di atas merupakan pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN yang benar. Selanjutnya, kesalahan dengan simbol BPMN yang ketiga yaitu memasukkan notasi awal dan lupa untuk mengindikasikan akhir. Jadi, praktik terbaik dalam pemodelan proses bisnis menggunakan simbol BPMN yang tidak boleh dilupakan yaitu untuk mengindikasikan akhir suatu proses. Pada gambar di layar merupakan pemodelan proses bisnis yang benar. Jadi ketika teman-teman memodelkan proses bisnis
teman-teman tidak boleh melupakan notasi akhir dari suatu proses tersebut. Selanjutnya, kesalahan dalam memodelkan proses bisnis yang keempat, yaitu menyajikan peristiwa perantara yang dikecualikan dari aliran proses. Dalam hal ini, ketika menunjukkan di mana sesuatu terjadi atau suatu proses tersebut terjadi di suatu tempat antara awal dan akhir suatu proses, ini akan mempengaruhi aliran proses, tetapi tidak akan memulai atau langsung menghentikan proses. Jadi pada layar di atas ini merupakan gambar pemodelan proses bisnis yang benar. Kemudian, kesalahan dalam pemodelan proses bisnis yang kelima, yaitu menggunakan anotasi untuk menentukan aliran proses. Jadi anotasi teks itu adalah mekanisme bagi pemodelan untuk memberikan informasi teks tambahan untuk membaca diagram BPMN. Objek anotasi teks dapat dihubungkan ke objek tertentu pada diagram dengan asosiasi, tetapi tidak mempengaruhi aliran proses. Jadi pada layar ini sudah saya cantumkan mana gambar pemodelan proses bisnis yang salah dan mana pemodelan proses bisnis yang benar. Selanjutnya, kesalahan yang paling umum ketika menggambarkan atau memodelkan proses bisnis menggunakan BPMN, yaitu menghubungkan gateway tanpa menggunakan aliran urutan. Dalam hal ini, gateway harus terhubung hanya dengan aliran urutan. Kesalahan yang sering terjadi yaitu menghubungkan gateway dilakukan menggunakan aliran default atau aliran kondisional. Ini merupakan pemodelan proses bisnis yang salah atau yang tidak benar ketika menghubungkan gateway dengan aliran default dan aliran kondisional. Jadi, pada layar saya sudah memberikan gambar mana yang merupakan pemodelan proses bisnis yang salah dan mana pemodelan proses bisnis yang benar ketika menghubungkan gateway. Kesalahan dengan simbol BPMN yang paling umum yaitu memasuki akhir dan lupa untuk mengindikasikan setidaknya satu permulaan atau start. Praktik terbaik dalam pemodelan proses bisnis menggunakan simbol BPMN jika ada proses atau acara akhir, maka harus ada setidaknya satu proses atau acara mulai. Jadi pada gambar teman-teman bisa lebih mengerti. Di sini saya telah menyiapkan mana pemodelan proses bisnis yang benar dan mana pemodelan proses bisnis yang salah. Jadi ketika teman-teman memodelkan proses bisnis, maka teman-teman tidak boleh melupakan notasi start atau satu permulaan ketika memodelkan proses bisnis tersebut. Selanjutnya, kesalahan yang paling umum yaitu menggunakan awal aliran dalam kumpulan dan akhir atau dari aliran yang sama di yang lain. Dalam hal ini, bintang dan ujung dari aliran yang sama harus selalu diwakili dalam kumpulan yang sama. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa melihatnya pada layar. Di sini saya sudah mencantumkan mana gambar notasi yang benar dan mana gambar notasi yang salah. Kesalahan yang selanjutnya yang sering terjadi yaitu semua tugas terputus dari sisa proses.
Suatu tugas tidak akan pernah dieksekusi dalam aliran BPMN jika tidak terhubung ke proses mulai manapun. Teman-teman, untuk lebih mengerti, bisa melihatnya pada gambar. Dalam memodelkan proses bisnis menggunakan notasi BPMN, juga terdapat penggunaan BPMN swimlines dan pulllines. Penggunaan BPMN swimlines yang tepat menurut notasi BPMN bukanlah sesuatu yang benar-benar kompleks, namun justru karena kesederhanaannya, bahwa kadang-kadang ketika memodelkan proses BPMN, pengguna yang tidak sepenuhnya memahami konsep BPMN, swimlines dan pulllines dapat membuat kesalahan, di mana swimlines ini digunakan untuk mengelompokkan tugas-tugas proses sesuai dengan aktor yang melakukan itu dan memisahkan dari yang lain. Sedangkan pulllines digunakan untuk mengelompokkan satu set BPMN swimlines atau mewakili suatu proses. Kesalahan yang sangat umum yang terjadi terutama dalam bisnis kecil ketika menggunakan swimlines adalah untuk mewakili jalur dengan nama orang-orang yang terlibat dalam proses. Praktik pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN swimlines yang benar harus selalu menampilkan nama-nama aktor atau nama-nama peran atau nama-nama penanggung jawab yang orang asumsikan dengan berpartisipasi dalam proses. Misalnya saja, ketika kita memodelkan proses bisnis menggunakan BPMN swimline, kita tidak boleh mengisikan nama pada swimline tersebut, tetapi hanya boleh mengisikan aktor atau nama-nama peran atau penanggung jawab, misalnya saja manajer, karyawan, dan sebagainya. Jadi pada layar saya juga telah menyiapkan penggunaan pemodelan proses bisnis menggunakan swimlines yang benar dan yang salah. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa melihatnya pada layar. Kesalahan umum lainnya adalah penggunaan BPMN pull. Jadi selain pada BPMN swimlines, pada pull juga pengguna sering melakukan kesalahan, yaitu pull yang sama untuk mewakili lebih dari satu proses bisnis. Jadi kesalahan menggunakan pull itu yaitu menggunakan BPMN pull yang sama untuk mewakili lebih dari satu proses bisnis. Praktik pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN pulline yang benar yaitu setiap kelompok hanya mewakili satu proses. Selanjutnya, ketika memodelkan proses bisnis, maka akan membuat model alur kerja setiap proses, subproses, dan tugas akan membutuhkan nama yang terpisah. Oleh karena itu, ada beberapa kesalahan umum ketika akan membuat model alur kerja setiap proses, subproses, dan tugas akan membutuhkan nama yang terpisah. Kesalahan umum yang pertama, ketika membuat model alur kerja setiap proses, subproses, dan lainnya, yaitu ketika ingin menamai suatu proses dan nama itu malah tidak ada artinya. Maksudnya, ketika menggambarkan tujuan proses yang disebutkan, maka nama proses yang dibuat harus mudah dipahami, atau jika itu adalah tugas,
maka jelaskan hasil penyelesaian tugas tersebut. Misalnya, jika suatu proses membutuhkan email untuk dikirim ke pelanggan yang mengkonfirmasi bahwa mereka telah memesan produk tertentu, maka nama proses yang baik adalah kirim email konfirmasi pelanggan. Lihat pada layar di sini, saya telah menuliskan ini merupakan penamaan proses bisnis yang benar. Selanjutnya, kesalahan umum yang kedua yaitu penamaan proses bisnis yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Aturan umum untuk penamaan proses bisnis yang efektif adalah bahwa satu kata mungkin tidak cukup, tetapi lebih dari 3 atau 4 mungkin terlalu banyak. Dalam hal ini, yang terbaik adalah memecahkan proses menjadi tugas-tugas komponennya dan beri nama masing-masing. Jadi, ketika menamai suatu proses itu tidak boleh terlalu panjang atau terlalu pendek. Jadi teman-teman tinggal memecahkan proses tersebut dan memberinya nama masing-masing. Kesalahan umum yang ketiga yaitu penamaan proses bisnis yang tidak konsisten. Dalam hal ini, penting juga untuk menjaga konsistensi dalam model proses bisnis tertentu. Kesalahan umum yang keempat yaitu penamaan proses bisnis yang terlalu samar. Setiap proses atau nama tugas harus didasarkan pada kata kerja tertentu seperti kata melakukan. Sebagai contoh, kirim adalah kata aktif dan merujuk pada satu tindakan. Proses atau nama tugas yang ditulis dengan buruk akan mencakup kata-kata seperti kelola, lakukan, proses, pegangan, atau fasilitasi. Mengapa kata-kata itu dikatakan sebagai kata yang buruk ketika menamai suatu proses? Karena kata-kata itu menyampaikan bahwa suatu tindakan diperlukan tanpa benar-benar dengan jelas menyatakan apa tindakan itu. Kesalahan umum yang kelima yaitu penamaan proses bisnis yang diputuskan oleh satu orang. Perencanaan proses bisnis adalah kegiatan kolaboratif fundamental. Dengan demikian, ketika memberikan nama pada proses bisnis, harus bersama-sama dalam bekerja untuk mendefinisikan dan memberi nama proses bisnis dan tugas dalam sebuah grup, sehingga semua orang yang terlibat dalam pemodelan proses bisnis memahami alasan dibalik setiap nama, serta memutuskan nama secara kolaboratif, memastikan tim sepakat tentang apa tujuan akhir dari setiap proses dan tugas yang sebenarnya. Jadi itulah beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika memodelkan proses bisnis menggunakan notasi BPMN. Selanjutnya di sini saya juga akan memberikan solusi kepada teman-teman agar ketika memodelkan proses bisnis menggunakan notasi BPMN tidak melakukan kesalahan lagi. Solusi yang pertama yaitu teman-teman harus memiliki pendekatan pemodelan dari proses bisnis yang telah teman-teman buat. Solusi yang kedua yaitu teman-teman harus menetapkan
visi dan misi yang jelas pada setiap proses bisnis yang teman-teman buat. Selanjutnya, solusi yang ketiga yaitu teman-teman harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi, menormalkan, dan mendefinisikan setiap proses bisnis yang kalian buat. Kemudian, solusi yang terakhir yaitu teman-teman harus tahu bagaimana memvalidasi pemodelan proses bisnis yang teman-teman buat. Jadi itulah beberapa solusi yang bisa saya berikan kepada teman-teman sehingga tidak melakukan kesalahan lagi dalam pemodelan proses bisnis menggunakan notasi BPMN. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.